Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hashimah Silvi Sevia, Septi Lestari, Muhammad Zawawi, Diah Ayu Juni, dan Muhammad Nasiful Imam ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mafahimut Talkhis. Di sini kami akan menjelaskan 5 subbab mengenai talkhis atau ringkasan. Yang pertama, ta'rifut talkhis. Yang kedua, ista'jalut talkhis. Yang ketiga, kainut talkhis. Yang keempat, at-tariqatu fit talkhisil faqirah. Yang kelima, ahamiyatu fit talkhisil kitab. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifut talkhis atau pengertian talkhis. Ringkasan adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan panjang dalam bentuk singkat. Meringkas adalah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah ada. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatan yang asli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya dari kegiatan mentalkhis atau urgensi dari talkhis. Yaitu yang pertama, talkhis sangat diperlukan dikarenakan untuk memahami teks atau paragraf atau buku yang sangat panjang, yang sangat kompleks isinya, maka kita dengan melakukan ringkasan ini kita bisa lebih mudah untuk mengambil kesimpulan yang lebih singkat, dan ini juga berfungsi untuk mempersingkat waktu. Jadi dari teks yang sangat panjang atau paragraf yang panjang, kita bisa langsung mengambil kesimpulan yang lebih singkat. Lalu yang kedua, urgensi yang kedua yaitu talkhis berguna untuk menemukan ide pokok atau inti bahasan dari suatu teks atau paragraf. Jadi setiap paragraf atau teks itu memiliki inti bahasanya masing-masing. Maka dengan adanya talkhis ini, kita bisa dengan mudah menemukan inti bahasan itu, lalu kita pahami dengan cara yang lebih sederhana. Lalu kemudian yang ketiga, urgensi yang ketiga yaitu dengan adanya talkhis, kita bisa memahami keseluruhan isi dari teks maupun paragraf atau bahkan buku tanpa harus membaca ulang dari awal. Maka ini juga bisa berfungsi untuk mempersingkat waktu. Dengan adanya kegiatan talkhis atau meringkas, kita bisa langsung mengetahui keseluruhan isi dari suatu teks atau bacaan tanpa harus membaca ulang dari awal. Dengan demikian, begitulah 3 urgensi penting dari kegiatan mentalkhis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kainut talkhis, yaitu objek yang diringkas. Apa saja dalam objek-objek yang diringkas? Ada 3, yaitu ringkasan biasanya dilakukan pada banyak tulisan, di antaranya yang pertama meringkas paragraf, yaitu dilakukan untuk mencari inti bahasa dari paragraf. Meringkas paragraf yaitu bertujuan untuk mencari ide pokok. Yang kedua, meringkas isi teks, dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang dibahas dalam teks secara lebih detail. Jadi poin yang kedua, meringkas isi teks, yaitu bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dibahas dalam teks secara lebih mendalam atau lebih detail. Yang ketiga, meringkas isi buku, bertujuan untuk menyajikan hal-hal pokok di dalam buku dengan cara yang singkat dan memuat isi dengan padat makna. Jadi meringkas isi buku bertujuan untuk menyajikan hal-hal pokok dalam buku dengan cara yang singkat dan mendalam, memuat isi dengan padat makna.
Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yakni al-thariqatu fit takhlisul fikroh, yakni langkah-langkah meringkas suatu teks. Yang pertama adalah membaca secara cermat seluruh teks asli untuk menangkap seluruh informasi teks. Membaca tulisan asli terkadang tidak cukup hanya dilakukan satu kali saja, tetapi harus dilakukan berulang kali. Membaca seluruh teks asli bertujuan menemukan kalimat atau ide pokok mana yang harus diambil dan dijadikan ringkasan. Membaca tulisan asli juga dapat membantu pembuat ringkasan dalam mengambil simpulan dan intisari teks. Jadi sebelum meringkas suatu teks, kita dianjurkan untuk membaca teks tersebut berulang kali agar kita mendapatkan intisari dari bacaan tersebut. Yang kedua adalah menuliskan gagasan atau ide-ide pokok teks. Pada saat membaca seluruh teks, pembuat ringkasan harus mencatat dan menuliskan ide-ide pokok atau gagasan paragraf. Ide-ide pokok inilah yang menjadi bahan untuk membuat suatu ringkasan. Jadi setelah membaca seluruh teks tersebut, maka kita harus mencatatnya agar kita mendapatkan inti-inti dari bacaan tersebut. Yang ketiga adalah menyusun ide-ide pokok paragraf menjadi ringkasan teks. Setelah mencatat ide-ide pokok paragraf, pembuat ringkasan dapat merangkai dan menyusun ringkasan berdasarkan ide-ide pokok tersebut menjadi paragraf baru yang lebih singkat dari tulisan aslinya. Jadi setelah kita mencatat ide-ide pokok sebuah paragraf, kita akan menyusunnya menjadi suatu paragraf yang utuh yang merupakan kesatuan dari inti-inti dari bacaan sebelumnya. Baik, saya akan membacakan contoh dari ringkasan suatu teks. Batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara saluran pernafasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran. Baik, berikutnya yaitu hal-hal penting dalam meringkas atau mentalkhis buku. Jadi sebelum kita meringkas atau mentalkhis buku, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan sebelum meringkas buku. Yang pertama yaitu perhatikan judul buku yang kita pilih. Jadi sebelum kita meringkas, yang pertama kita harus memperhatikan judul buku. Yang kedua yaitu tandailah bagian yang merupakan inti persoalan di buku itu. Jadi kita kan sudah menentukan judul buku, kita harus menandai bagian yang terpenting atau merupakan inti persoalan. Jadi inti persoalan ini harus sinkron dengan judul buku. Yang ketiga yaitu bacalah tiap paragraf yang penting dan temukan ide pokoknya. Jadi di dalam buku itu pasti ada beberapa paragraf. Kita membaca setiap paragrafnya dan menemukan ide pokok atau poin penting dalam setiap paragrafnya. Yang selanjutnya yaitu daftarkan ide pokok menjadi rumusan pokok pikiran. Setelah kita menemukan ide pokoknya, kita jadikan rumusan pokok sebagai bahan pengembangan untuk meringkas buku tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu tulislah pokok pikiran buku ke dalam kalimat pendek yang sistematis. Jadi setelah kita memperhatikan judul buku, terus menandai inti persoalan, lalu membaca ide pokok dan menandai pokok pikirannya, setelah itu mengembangkan pokok pikiran, kita menulis dan mengembangkan lagi pokok pikiran itu secara sistematis dan jadilah suatu ringkasan buku. Jadi seperti itu beberapa poin yang harus kita lakukan sebelum meringkas buku. Sekian dari saya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 4 tentang mafahimul talkhis atau poin-poin penting sebelum mentalkhis buku. Apabila ada pembahasan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, kami kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.